Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siami, mahasiswa BPJ dalam jabatan tahun 2023. Program studi Agribisnis Tanaman Universitas 11 Maret Surakarta dengan nomor peserta 201500471226. Saya mengajar prakarya di SMP Negeri 6 Seram Barat. Pada hari ini tanggal 4 Maret tahun 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi tahapan budidaya tanaman sayuran di kelas 7 SMP Negeri 6 Seram Barat. Berikut video pembelajaran saya. Gerak, lencana depan, gerak. Tegak, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa agar seluruh kegiatan kita pada hari ini dia berjalan dengan baik. Untuk doa, saya mempersilakan teman anak-anak sekalian untuk berdoa kepada anak-anakku. Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar di siang hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih, berdoa. Berdoa selesai. Baik, untuk itu selanjutnya kita sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, maka Bapak akan melihat kondisi kalian, apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada. Kita bisa mengetahui bahwa hari ini siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Yang pertama, Ali Ridho Bugis. Hadir. Hari ini. Hadir, Pak. Bening Basir. Hadir, Pak. Kalau semuanya sudah hadir, baik. Untuk itu sebelum kita mulai lagi pembelajaran, maka Bapak akan memberikan suatu semangat agar supaya di dalam pembelajaran nanti Anda lebih bersemangat lagi ya. Semuanya sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Bapak akan menanyakan pembelajaran kita di minggu yang lalu kira-kira apa? Tentang apa? Tentang apa? Tanaman sayuran. Maka di situ sudah menyebut oleh pembibitan. Salah satu langkah atau tahapan pembudidayaan tanaman sayuran yaitu pembibitan. Siapa mau bisa bertanya? Ulang. Soalnya aku pertanyaannya di kuat keras. Nah, baik. Tadi teman-teman sudah memberikan sebuah pertanyaan yang cukup bagus ya. Apa itu pembibitan? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit. Pembibitan adalah suatu kegiatan menyemaikan benih untuk ditanam. Baik anak-anak. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami teknik budidaya tanaman sayuran dan memahami tahapan budidaya tanaman sayuran. Baik, untuk itu selanjutnya maka sekarang Bapak akan menampilkan foto atau gambar yang nantinya Bapak akan putarkan lewat Infokus. Satunya adalah kesempatan
untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, pada pertemuan kali itu sudah dibahas ya mengenai sarana produksi tanaman sayuran. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang mengenai tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, tahapan budidaya tanaman sayuran ini juga sangat penting ya untuk mendapatkan hasil produksi tanaman sayuran itu yang maksimal. Ini perlu dipelajari. Sebelum masuk ke materi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya tanaman sayuran. Yang pertama itu kita perlu perencanaan terlebih dahulu. Maksudnya, contoh tadi yang bisa langsung ditanam ada jagung, kan bisa langsung ditanam di lahan ya. Nah, contoh yang harus disampaikan ada cabai yang harus disampaikan dulu di suatu tempat sehingga untuk menghasilkan bibit. Kalau jagung kan langsung ditanam ya di lahan. Nah, pembibitan itu juga tergantung ya. Yang tadi yang perlu disampaikan ada contohnya tomat, ada cabai, ada terong, dan masih banyak lagi. Nah, tanaman yang tidak perlu disampaikan, contohnya saya kasih tadi jagung, ada singkong, itu semua tanaman yang tidak perlu dibibit. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pembibitannya, nah kita ke tahap yang kedua itu mengenai pengolahan lahan. Nah, pengolahan lahan ini juga sangat penting untuk mempersiapkan lahan agar siap untuk ditanami bibit. Nah, biasanya untuk pengolahan lahan itu bisa dicampur menggunakan campur ataupun garpu agar menjadi gembur. Nah, lahan itu juga biasanya dibakar seperti bedengan-bedengan ya. Kemudian dicampurkan dengan pupuk kandang agar semakin subur. Nah, biasanya juga bedengan-bedengan itu sudah disiapkan memang di luar untuk tempat nanti untuk menanam tanaman. Seperti ya untuk pengolahan tanah. Nah, setelah tadi kita mengolah tanah, sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga yaitu penanaman. Nah, penanaman tadi kan ada yang perlu terlebih dahulu disemaikan. Contohnya kalau kita ingin menanam cabai, berarti kita semaikan terlebih dahulu. Jika kita ingin menanam singkong, berarti kita langsung tanam ya, tidak perlu disemaikan. Itu bisa dipahami. Nah, setelah kita tahu tadi, setelah kita mengetahui ya, jadi tanaman yang kita tanam, apakah perlu disemaikan atau tidak? Jika tidak perlu, berarti kita langsung menanam ke lubang yang tadi disiapkan. Kemudian cara menanam juga tergantung ya, itu yang perlu kita timbun ya dengan tanah pada saat kita menanamnya. Nah, jangan hanya disimpan saja, itu perlu ditimbuni agar tanaman itu bisa tumbuh dan juga kuat perakarannya. Kalau biasanya yang tidak ditimbuni tanah, biasanya itu tanamannya lemah ya, bisa tumbang ya jika terkena angin ataupun disiram. Nah, untuk penanaman juga ini perlu yang mempertimbangkan jarak tanaman. Nah, ada ke penjulaman. Penjulaman ini dimaksudkan untuk mengganti bibit yang mati atau tidak tumbuh ataupun tumbuhnya tidak normal ya, kita ganti dengan tanaman-tanaman yang bagus agar hasil panennya itu bisa semakin maksimal. Kemudian selanjutnya itu penyiangan. Penyiangan itu dilakukan dengan mencabut rumput-rumput yang tumbuh di sekitar tanaman agar rumput-rumput itu tidak mengganggu tanamannya. Kemudian pembumburan ini dimaksudkan untuk menimbuni pangkal tanaman dengan menggunakan tanah yang gembur atau biasa juga ditimbuni tanaman itu ditimbuni langsung dengan menggunakan pupuk kandang ya. Kemudian selanjutnya pemupukan. Pemupukan ini juga sangat penting. Pemupukan itu bisa dilakukan sekali maupun beberapa kali ya, tergantung dari umur tanaman. Kemudian selanjutnya itu pengendalian organisme pengganggu. Itu dimaksudkan untuk menghindari tanaman agar tidak terkena penyakit ataupun dimakan oleh hama-hama ya, seperti ular. Selanjutnya pemasangan air, pemasangan
dia itu juga tergantung ya. Kalau butuh ajit itu dipasangnya. Saya kasih contoh, misal kita menanam kacang panjang itu kan perlu ajit kayaknya, yang masuk ajit itu yang bambu-bambunya. Karena kalau tidak dipasang ajit kan hasilnya kurang maksimal. Saya bisa dipahami ya. Ada 8 hal yang untuk pemeliharaan tanaman. Ini juga tergantung dari tanaman yang akan kita tanam. Kemudian selanjutnya setelah kita rawat tanamannya, nah tentunya kita ke tahap selanjutnya yaitu pemanenan. Nah pemanenan itu juga tergantung ya. Pemanenan maksudnya kita sudah bisa memperoleh hasil dari tanaman kita, atau kita sudah bisa panen. Waktu panen itu tergantung dari jenis tanamannya, karena setiap tanaman itu berbeda-beda ya. Tentunya yang perlu diperhatikan itu umur tanamannya. Jangan sampai kita panen terlalu cepat ataupun terlalu lambat, karena itu juga akan mempengaruhi kualitasnya tanaman sayuran kita. Nah, setelah kita panen, nah sudah panen, kualitas produk atau hasil panen tadi tetap terjaga, tetap bagus. Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan pada pasca panen itu pengumpulan hasil panen dalam satu tempat. Nah, kemudian setelah kita kumpulkan, kita lakukan penyortiran dan penggolongan berdasarkan ukuran dan umur tanaman. Yang besar sampai besarnya kita kelompokkan, yang kecil dikelompokkan ke yang kecil. Nah, setelah itu penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih dengan kadar air tertentu. Jangan disimpan di tempat yang lembab, jangan sampai nanti itu akan membuat hasil panen kita akan cepat busuk ya. Nah, saya kasih contoh misalnya ini panen jeruk itu kalau dikelompokkan berdasarkan umurnya, ya sudah matang dikelompokkan ke dalam satu kelompok ya, agar ini nanti bisa langsung didistribusikan ke tempat-tempat yang untuk menjual. Nah, yang masih muda dikelompokkannya agar ini nanti bisa bertahan ya lebih lama daripada ini. Jika tidak disortir begini, itu akan mempengaruhi dari kualitas harganya juga biasanya. Karena jangan sampai nanti masih ada yang tersisa sehingga itu akan busuk. Seperti ya tujuan dari kegiatan pasca panen. Oke, bisa dipahami? Baik, tadi Bapak sudah menayangkan video dan jelasnya Anda sudah menyimaknya dengan baik. Untuk itu maka tugas Anda sekarang Anda menyimak itu lalu Anda bisa mencoba untuk mengangkat permasalahan apa yang ada di dalam penayangan video tadi atau topik tadi dalam penayangan tadi ya. Nah, karena itu maka di sini Bapak akan memberikan penjelasan kembali tentang tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, di dalam tahapan budidaya tanaman sayuran yang pertama adalah pembibitan ya. Nah, pembibitan itu sangat penting sekali karena dalam pembibitan itu ada yang namanya bibit dan benih. Yang jelasnya benih juga beda dengan bibit. Benih sebagaimana tadi disampaikan bahwa benih itu adalah masih berupa biji, sedangkan bibit sudah menjadi tanaman baru, tanaman yang masih kecil. Nah, setelah pembibitan maka yang kedua adalah pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Nah, tidak persiapan di situ media tanam, ada tanah juga kemudian kita bisa melakukan penanaman lewat polybag, ya. Nah, penanaman polybag. Kemudian yang ketiga, penanaman. Nah, penanaman di situ jelasnya kita mengolah tanah dengan baik sehingga bisa kita menanam. Yang berikutnya adalah pemeliharaan. Tadi tentang pemeliharaan juga sudah banyak dijelaskan di dalam penayangan video tadi. Di situ jelas sekali tentang pemeliharaan. Ada unsur-unsur pemeliharaan di situ, ya. Nah, setelah pemeliharaan maka masuk pada pemanenan. Pemanenan yang di situ dimasukkan ada dalam kita memanen suatu tanaman, maka yang kita harus lihat adalah kematangan buah, ya. Nah, buah yang matang mana dan buah yang belum matang mana. Yang harus kita panen itu adalah secara kualitas yang kita memanen tanaman yang belum sampai pada waktu panen, ya.
Nah, yang terakhir adalah pasca panen, setelah panen. Nah, di situ kita bisa menunjukkan hasil panen, gitu. Hasil panen di suatu tempat, kemudian kita menghitungnya berdasarkan golongan, umur dan itu. Kemudian yang terakhir adalah kita menyimpan. Nah, menyimpannya agar supaya tanaman yang kita panen tadi tidak rusak, tidak busuk, karena pada umumnya tanaman sayuran itu banyak mengandung air. Ya, namanya banyak mengandung air itu pasti gampang busuk, karena itu penyimpanannya juga harus di tempat yang tidak banyak mengandung air atau yang tempat yang baik agar tanaman atau sayuran tadi atau buah tadi bisa tersimpan dengan baik sehingga terjaga kualitas hasil tanamannya tadi. Nah, untuk itu maka setelah ada mendengarkan penjelasan tadi, maka di sini Bapak lanjutkan lagi untuk membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok. Sebelum membentuk kelompok, maka Bapak mempersilakan untuk berdiri agar supaya kelompok Anda bisa terbentuk di dalam ruangan ini. Sudah. Kalau kelompok sudah terbentuk, maka di sini Bapak akan membagikan bahan dan KPD-nya bersama bacaannya dan supaya Anda bisa mengerjakan. Sudah? Sepaham? Sekarang Bapak. Sudah, semuanya sudah dibagian ya? Sudah Pak. Itu Bapak memberi kesempatan untuk Anda mengerjakan. Bapak mempersilakan kelompok 1 untuk maju ke depan supaya mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok 1. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman-teman, yaitu mengenai tahapan budidaya tanaman sayuran. Budidaya tanaman sayuran yang pertama adalah pembibitan. Fungsinya untuk menyediakan bahan tanam yang baik, sehat, dan dalam jumlah yang cukup. 2. Pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Fungsi dari media tanam sebagai tempat tumbuh dan kembang tanaman, penyokong tanaman, penyedia nutrisi, hara, dan penyedia air. 3. Penanaman. Fungsinya agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. 4. Pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan tanaman dilakukan dengan cara penyiraman, penyulaman, penyiangan, pembubuhan, pemupukan, pengendalian, dan pemasangan air. 5. Pemanenan.
Fungsinya agar hasil panen memiliki kualitas yang baik, perlu kehati-hatian saat melakukan pemanenan, sehingga hasil panen tetap terjaga. 6. Pasca panen. Fungsinya agar kualitas produk tetap terjaga, tanaman sayuran memiliki kadar air yang tinggi, sehingga mudah rusak dan busuk. Pasca panen meliputi tahapan. Yang pertama, pengumpulan hasil panen. 2. Penyortiran dan pengolongan. 3. Penyimpanan hasil panen. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin menanyakan bagaimana cara pemeliharaan tanaman yang baik. Cara pemeliharaan yang baik yaitu dengan melakukan penyiraman, penyiangan, pembubuhan, pemupukan, pengendalian dan pemasangan air. Baik. Apa masih ada lagi dari kelompok lain yang ingin bertanya? Ada. Aku bisa dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengenai apa yang dimaksud dengan penanaman. Pembibitan adalah fungsinya untuk menyediakan bahan tanam yang baik, sehat, dan dalam jumlah cukup. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak mempersilakan untuk kelompok 2 Akil Geriban mempresentasikan hasil risetnya. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Tahapan budidaya tanaman sayuran, yaitu 1. Pembibitan. Fungsinya tujuan untuk menyediakan bahan tanaman yang baik, sehat, dan dalam jumlah yang banyak. 2. Pemanenan. Fungsinya pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil pemanenan memiliki kualitas yang baik. 3. Penanaman. Fungsinya dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. 4. Pemeliharaan. Fungsinya penyiraman dilakukan agar tanah tetap lembab. 5. Pasca panen. Fungsinya perlu diperhatikan agar kualitas tetap terjaga. Dapat kami sampaikan, apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menanyakan bagaimana perlakuan yang perlu diperhatikan pada pasca panen. Pasca panen, dilakukan pasca panen perlu diperhatikan agar kualitas produk tetap terjaga. Tanaman sayuran memiliki kadar air yang tinggi sehingga mudah rusak dan busuk. Tahapan pasca panen meliputi tahapan-tahapan. 1. Pengumpulan hasil panen. 2. Penyortiran dan penggolongan berdasarkan ukuran dan jenis tanaman. 3. Penyimpanan hasil panen di tempat bersih dengan kadar air tertentu. Baik. Dalam
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak telah menyaksikan dan mendengarkan hasil presentasi kalian semuanya mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 semuanya bagus. Walaupun masih ada sedikit kesalahan, tapi itu Bapak mengingat bahwa nilainya sudah 99% bagus. Baik, kita lanjut lagi. Nah, dari hasil diskusi kalian tadi semuanya sudah cukup bagus. Oleh karena itu maka sekarang perhatikan di depan bahwa di dalam tahapan budidaya tanaman sayur itu, kalau tanaman itu mau dilihat berhasil dan punya kualitas yang baik, maka perlu kita mengetahui ya unsur-unsurnya atau poin-poinnya. Yang pertama adalah pembibitan ya. Nah, pembibitan itu sangat penting sekali karena dalam pembibitan itu ada yang namanya bibit dan benih. Yang jelasnya benih juga beda dengan bibit. Jadi sebagaimana tadi disampaikan bahwa benih itu adalah masih berupa biji, sedangkan bibit sudah menjadi tanaman baru, tanaman yang masih kecil. Nah, setelah pembibitan maka kita masuk pada pengolahan tanah. Pengolahan tanah atau penyediaan media tanam. Nah, semuanya itu tujuannya untuk penanaman nanti, pembibitan tadi. Paham? Nah, setelah pengolahan tanah, maka penanaman. Nah, penanaman di situ dilakukan agar supaya tanah yang kita mau menanam ini betul-betul sudah dipersiapkan, ya. Betul-betul tanah yang kita mau menanam ini betul-betul sudah menjadi tanah yang sudah siap untuk kita menanam. Alias kita bisa menggarapnya, kita bisa mencangkulnya, paham? Dengan menggunakan cangkul atau garpu, paham? Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita melakukan penanaman, selanjutnya lagi kita melakukan pemeliharaan. Ya, setelah kita menanam tanaman, lalu kita memelihara tanaman tersebut agar supaya dia bisa tumbuh dengan baik. Paham? Nah, di dalam pemeliharaan unsur-unsurnya juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, di antaranya tadi adalah penyiraman. Nah, tujuannya agar supaya tanaman tidak cepat mati. Bias tanah bisa lembab. Paham? Tanaman itu bisa lembab. Kalau tanah kering, pastinya tanaman tanam bisa mati. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penyulaman. Kalau tanaman yang mati bisa kita ganti dengan tanaman atau ada tanaman yang bisa ganti lagi supaya tanaman tetap utuh. Ya. Nah, setelah menyulaman penyiangan, nah kita bisa mencari rumput yang ada di sekitar tanaman yang kita tanam tadi. Kalau ada rumput kita cabut baru kita buang agar supaya tidak mengganggu tanaman yang kita tanam. Paham? Nah, setelah penyiangan apa lagi? Pembubuhan. Nah, kita membubuhkan tanah atau itu khusus untuk tanaman yang ada di barikan atau bedengan, ya. Kita lakukan pembubuhan tanah. Sudah. Nah, setelah pembubuhan kita melakukan pemupukan. Paham? Nah, tanah mana yang kita tanam yang kita lakukan pemupukan supaya dia tumbuh dengan baik, ya, yang kita harapkan. Paham? Kemudian setelah pemupukan kita melakukan penyemprotan menggunakan pestisida atau kalian bilang bahwa OTP. Kita melakukan organisme pengganggu tanaman. Nah, kita menggunakan pestisida, melakukan penyemprotan. Penyemprotan pada apa? Pada tanaman yang kita tanam tadi. Itu agar jangan terserang oleh penyakit atau hama dan lain sebagainya bisa mengganggu tanaman. Paham? Nah, yang berikutnya lagi adalah apa? Pemasangan ajir, ya. Nah, pemasangan ajir dikhususkan untuk tanaman yang berbatang lunak atau yang merambat. Nah, kita perlu melakukan pemasangan ajir. Itu pemberian. Kemudian pengertian berikutnya adalah pemanenan. Nah, kemarin kita harus melihat tanaman mana yang perlu panen sesuai dengan usianya. Nah, kalau usianya sudah cukup, kita pemanennya. Pokoknya satu contoh buat cili. Kalau kita sudah melihat tanda-tandanya dia sudah merah, kita panen. Kalau belum, jangan dulu, ya.
Kemudian setelah panen, pasca panen setelah panen ya. Nah, dari pasca panen juga itu setelah kita memanen hasil kita kumpulkan di tempat yang baik, yang bersih, yang bagus lah begitu. Kemudian kita melakukan penyortiran, kita pilih dia mana yang busuk kita pindahkan, mana yang baik kita pindahkan ya di satu tempat. Atau kita melakukan penggolongan mana sudah cukup usianya atau umurnya atau waktunya kita pisahkan dia. Atau pokoknya ada buah yang sudah matang kita pisah, kemudian ada buah yang belum matang kita pisah. Itu penyortiran. Kemudian penyimpanan. Nah, karena kita setelah kita panen tadi, perlu kita simpan dia di tempat yang baik, yang bersih, yang tidak banyak mengandung kadar air, alias dia akibatnya kering. Paham? Karena tanaman itu tidak busuk. Oke. Baik, perhatikan di sini. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, apakah kesimpulan kita pada hari ini? Siapa bisa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan mengenai pembelajaran tadi, yang pertama adalah tahapan budidaya mempunyai peranan penting dalam keberhasilan budidaya. Yang kedua, tahapan budidaya tanaman sayuran yang tepat dapat memaksimalkan penyimpanan. Sangat baik sekali kesimpulannya. Mengevaluasi, nanti kita akan melakukan tes, ya, tes. Paham? Nah, tes ini nanti Anda kerjakan dengan tenang. Oke? Baik. Sekarang Bapak akan membantu. Sudah selesai. Sekarang secara formalisasi pekerjaan kalian semuanya bisa. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan refleksi ya. Sekarang Bapak menanyakan apakah di dalam pembelajaran yang Bapak sampaikan ini jelas atau tidak?
Apakah di dalam penayangan baik dari foto atau gambar tadi jelas atau tidak? Apakah hari ini kita belajar menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah. Sebelum kita mau mengakhiri pembelajaran kita hari ini, materi yang akan nanti kita bawakan di minggu depan, yaitu tentang alternatif budidaya tanaman sayuran. Paham? Oleh karena itu, maka sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak mempersilakan salah satu teman dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Siap.